kalau untuk kita langsung aja ke ini Pak, ke laporan capaian kinerja 2021 bisa ditampilkan. Laporan Pak Mul bisa minta laporan bentar Pak ya, mungkin sekretaris bisa menampilkan. Silakan Pak. Tadi laporan penelitian ya Pak? Laporan ini Pak, laporan kinerja 2021. Oh, capaian kinerja ya? Iya, capaian kinerja. Baik, ini kemarin kita ada laporan di 4 bulanan gitu ya Pak ya? Pak Masud? Ya. Ini yang terakhir, ini tahun 2021. Yang di pasca mungkin sebelumnya ini data ini kami dapat dari proses pembelajaran yang sudah terangkum di dalam LKD gitu Pak ya. Jadi kami ini mungkin perlu saya sampaikan sedikit bahwa di pasca memang sedikit dosen 5, kemudian mahasiswa ada 31 dan seluruhnya sudah by system gitu. Jadi untuk dosen itu ada tiga aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama SIMAK, kemudian kedua e-learning, kemudian yang ketiga LBKD. Jadi kita di sini memantau untuk aktivitas dosen kita, Pak. Nah, ini capaian laporan yang terakhir ini kinerja yang terakhir ini. Pertama, misalnya ini saya akan sampaikan dari awal mungkin karena ini sudah mendapatkan misalnya dari salah satu dosen jumlah penelitiannya berapa, kemudian pengajarannya, kemudian. Pak Muladi, maaf ya? Pak, boleh saya potong Pak? Mohon maaf Pak. Ya. Yang tadi yang Bapak kan yang SIMAK, e-learning maupun LBKD itu semua digital ya Pak? Iya betul. Ini bukannya manual ya? Iya tidak. Jadi kami ya sudah 90% sudah semua menggunakan digital. Ini saya akan sampaikan dari pertama. Yang pertama SIMAK nih Pak, saya akan contohkan satu dosen yang kita ambil SIMAK ya, SIMAK dari SIMAK. Ini ada nih Pak, komputernya agak ya, ini sistem akademik yang dosen punya. Jadi pertama kali dosen mau ngajar, dia akan membuka ini. Ini saya akan contohkan salah satu punya Pak Dr. Sawaludin, salah satu dosen. Ini saya akan coba nanti sampai terakhir akan laporan itu dari sini. Ini kemudian jumlahnya 8 login. Oke. Andaikan ini sekalian kita mungkin melihat aktivitas perkuliahannya Pak ya. Jadi pertama kali dosen ini di semester, andaikan ini saya akan ambil jadwal ngajar di 2000 semester kemarin 2001 gitu Pak ya. Nah ini kemudian kita akan ambil pertama kali dapat jadwal ini yang dosen, jadi kami tidak katakanlah tidak lagi ke akademik, dosen sendiri sudah mendapatkan jadwal ngajar. Jadi semester kemarin ini yang saya buka ini Pak Dr. Sawal ini masih proses. Andaikan ini Pak ya. Oke, masih berjalan. Nah, ini andaikan ini Pak Sawal mendapatkan ini yang satu, dia ngambil mata kuliah teori sosial dan budaya. Teori sosial dan budaya. Oke, andaikan ini sudah selesai ini. Kemudian yang selanjutnya ya tentu beliau akan mencetak jadwal mencetak mencetak absensi mahasiswa
kemudian dengan presensi dosennya gitu Pak. Dari ini kayaknya ini udah bisa digeser ya, geser sebelah sini. Nggak bisa geser ke sebelah kiri ya. Oke. Penilaian. Nah ini misalnya kita ambil cetak absensi ya, presensi ini untuk presensi akhir semester, kemudian daftar, nah, semuanya di ujung Pak. Yang kebetulan tidak bisa dilihat, artinya ini data-data. Oh ini ada cetak, katakanlah kita akan mencetak ini presensi mahasiswanya. Jadi mungkin kalau di beliau tadi ya kuliah ini yang terakhir tadi ya, hari Sabtu. Oke, ini yang hari Sabtu. Nah ini ada 6 mahasiswa. Nah ini yang semester kemarin 6 mahasiswa. Jadi pertama kali cuman dia mendapat mata kuliah, kemudian presensi dosen, presensi mahasiswa sudah siap. Artinya ini beliau dosen tersebut akan aktif ke kuliah. Lalu kemudian di aktivitasnya kita langsung menggunakan e-learning. Jadi sudah membawa 2 itu, kita langsung menggunakan ada di nah ini katakanlah ini punya Pak Dr. Saurudin yang saya minta izin, nanti kita akan set tahun akademiknya. Berarti yang kemarin ganjil 2021 gitu kan. Nah, kemudian dari sini ini mata kuliahnya teori sosial, yang lainnya kan mungkin S1, S3 dia ngajar kan, tapi khusus untuk yang S2 dia ngajar ini. Lalu kemudian kita akan ini beliau katakanlah di perkuliahan dalam 16 kali pertemuan. Ini 16 kali pertemuan pertama, kedua sampai ke 16. Andai kan saya ambilkan contoh di pertemuan kedua. Ini beliau ini presensi absensinya, detail absensinya gitu kan. Jadi kita bisa cek kehadiran mahasiswa ini hadir, bahkan ada jamnya berapa. Jadi kita tidak lagi manipulasi data. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa data kami yang sampaikan ya by system gitu kan. Tidak, kalau ini kan bisa saja saya kotak-katik ini hadir 1 dia ya saya tanda tangannya dia. Kalau ini tidak bisa Pak. Jadi seperti ini. Nah ini 6 kali pertemuan. Dan kan andaikan ini sudah sampai 16 kali tadi ini ya, yang ini ganjil tadi ya. Lalu kemudian yang terakhir 16 kali pertemuan itu dosen mencetak absensi ini, mencetak download absensi, rekam absensi ini juga tidak bisa kami manipulasi gitu kan. Ini ya, nah ini sudah 4 kali nih. Kalau memang dia tidak hadir mahasiswanya, kita juga tidak berhak untuk mematakan-katiknya, jadi berapapun jumlahnya gitu kan. Nah lalu kemudian setelah selesai ini sudah dibawa lagi ke simak lagi, kembali lagi ke simak. Jadi untuk menyelesaikan dari berapa ya, simak yang tadi yang yang di sini, yang sebelah sini yang simak. Jadi ini nah balik kembali lagi di sini, tentu beliau akan mengisi nilai gitu kan, mengisi nilai yang sesuai dengan aktivitas belajarnya di penilaian ini sampai terakhir. Nah ini yang tadi yang Sabtu ya, hari Sabtu teori sosial. Nah jadi kita bisa lihat nilai secara keseluruhannya. Nah, ini yang sudah didapatkan oleh dosen. Nah lalu kemudian setelah selesai ini, yang terakhir kewajiban dosen mengupload ke LBKD yang di sini, yang
di LBKD dalam satu semester. Ini saya akan coba masuk ke LBKD-nya Pak Dr. Sabaludin. Nah, disinilah laporan terakhir yang kita ambil datanya gitu. Tadi yang kita masukkan menjadi laporan terakhir. Nah, karena di sini ada pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kemudian profesor bagi yang profesor. Jadi artinya di sini kita sudah prodi di sini bisa merekap apa yang dia lakukan dalam satu semester gitu. Nah, jadi tinggal kita misalnya pengajaran, andaikan ini pengajaran kemudian diganjil 2021. Karena untuk yang LBKD ini kita prodi juga punya akses masuk gitu kan. Tapi kalau untuk yang simak dengan e-learning kita tidak bisa masuk. Ini kebetulan saya dikasih oleh Pak Dr. Sabaludin. Tapi untuk yang LBKD karena kami prodi butuh gitu kan. Ini yang kita bisa akses seluruhnya, seluruh dosen bisa diakses. Jadi yang 6 orang itu. Kemudian pelaporan misalnya diganjil 2021 kita submit. Kemudian ganjil 2001 kita ganjilnya kita submit. Kemudian kita ambil yang khusus yang pasca saja, yang teori sosial dan politik sosial. Ini yang teori sosial. Jadi ini yang di laporan di mereka ke kita. Ada RPS-nya, ada absensi, presensi yang tentunya terintegrasi dari yang simak. Karena ini bisa langsung masuk ke dalam sini. Jadi bahkan sampai terakhir masuk ke porlab diktinya, Pak. Jadi kalau kita lihat pengajarannya di porlab diktinya sudah ada. Dia semester ini ngajar apa saja, untuk yang di pasca sudah ada. Nah, tinggal kita tugas prodi. Andai kan di sini belum ada soal RPS katakan ini Pak Sawal ini masuk RPS, kemudian belum divalidasi. Ini saya contohkan beliau belum validasi. Tidak apa-apa gitu. Yang penting masuk di sana, nanti kita validasi atau kita nanti seyogyanya dia memvalidasi. Andai pun tidak, maka tugas kami di prodi mengkonfirmasi kepada beliau untuk divalidasi. Akhirnya kita masukkan di form prodi yang sudah divalidasi yang ini. Misalnya yang tadi belum tervalidasi tidak apa. Kemudian kita validasi karena ini tugas prodi katakanlah untuk mana yang ada kekurangan. Tapi idealnya memang tervalidasi. Jadi di sini misalnya di pendidikan walaupun semester kemarin Pak Sawal ini RPS ini katakan Pak Sawal ini kemarin ini dia belum terverifikasi. Dan kita ini soal UAS sama soal karena beliau sudah ngerti, akhirnya ya kita verifikasi gitu. Ini ada GMP-nya, kemudian ini tadi ini. Andai pun beliau sudah ini, jadi kita merekapnya saja. Begitu juga yang yang RPS juga seperti itu. Kalau ada pun sudah terverifikasi sudah ada. Kalau tidak kita konfirmasi dengan beliau. Jadi ini semuanya sudah tidak lagi kita cloud computing artinya gitu Pak. Jadi kita tinggal dari data-data ini yang dari LBKD ini kemudian yang kita laporkan yang untuk yang akhir yang dalam satu semester itu ada berapa penelitiannya, berapa pengabdiannya, berapa ke masyarakat penunjangnya gitu. Jadi itu secara kuliahan seperti itu. Dia kalau untuk pengelolaan di akademik kita ada silayak. Jadi silayak itu fungsinya ini untuk mahasiswa, katakanlah mahasiswa ada dua nanti, ada simak dan bimbingan Pak.
sesudah masuk di dosennya berarti kan kuliah. Kemudian pada masa akhir-akhir dia hanya mengajukan tugas, hanya 3 hal yang dia lakukan: bimbingan, ujian proposal, kemudian SK pembimbing. Itu semua dilakukan melalui Silayak. Mereka daftar, persyaratannya ada di sana, diupload. Ketika itu divalidasi oleh akademik, kemudian Kasub, Kabak, baru WD1, baru kembali lagi ke kami, baru kami proses. Ini ada contoh yang validasinya, ada validasi yang sudah katakan sudah mahasiswa sudah masuk ke Silayak. Silayak kita tidak bisa masuk karena itu mahasiswa yang NIM-nya, tapi passwordnya. Tapi kalaupun kita meminta, bisa mahasiswa ini. Kemudian kita masukkan di contoh yang sudah terverifikasi. Misalnya ini ada, katakanlah ini sebelum Ramadan, ini yang sudah sebentar, ini baru satu verifikasinya ya. Jadi ini baru RWD 1. Ada yang proposal, karena ada 3 macam, ada proposal, ada ujian tertutup, ujian terbuka. Ini yang katakanlah ini Sulastri ini. Nah, jadi kami bisa proses itu kalau sudah ada 3 orang yang memvalidasi. Pertama dari dari Kabak, dari ini Kasub WD1, Kaprodi S2-nya, yang tiga ini yang kita itu Pak, yang kita ketika kita sudah ada ini, kita tinggal jadwalkan hari apa dia mau mengadakan ujian gitu. Dan ini pun sudah by system. Jadi itu yang kita ini. Kemudian bimbingan juga seperti itu. Bimbingan itu sampai pada akhir kita ada jamnya, ada berapa upload filenya, kemudian komentar, kemudian masukan dari pembimbing, sampai terakhir nanti ACC-nya pun kita sudah pakai jadi berbentuk aplikasi, jadi tidak bisa lagi dimanipulasi. Ini kalau ada yang contoh, katakanlah mungkin saya contohkan yang saya saja, karena saya tidak tahu password kalau ya orang lain, misalnya Mulyadi bimbingan gitu Pak. Ini satu lagi ya bimbingan lah, ya bimbingan. Tapi saya tidak ngajar di S2, di S1. Cuman sama istilahnya apa? Ini saya contohkan bagaimana misalnya kita ada bimbingan sampai akhir misalnya. Apiaka. Ini katakanlah ini saya contohkan yang saya saja karena saya tidak. Nah, ini ada 22 bimbingan ke saya gitu kan. Bahkan nanti ada PA kalau yang PA disimak. Jadi sudah verifikasi dengan PA dulu, tapi ini sudah dari 12 orang ini, katakanlah ini ada bimbingan saya ini yang masih berjalan, masih ada. Nah, kalau seperti ini berarti kan saya belum belum saya belum saya verifikasi, belum saya komentar gitu kan. Nah, ini andaikan saja yang sudah selesai, misalnya ini Ririn Oktarini, ini andaikan ini saya klik yang Ririn ini perjalanan. Nah, ini perjalanan di saya misalnya bimbingan 1, 2, 3 terus sampai pada akhir ACC. Ini baru bab 4. Saya coba cari yang sudah. Baik, ini kemarin kita ada laporan dimanipulasi. Ini kalau ada yang contoh manual gitu kan, jadi ada katakanlah ini saya contohkan yang saya saja karena saya tidak. Nah, ini ada 22 bimbingan ke saya gitu kan. Bahkan nanti ada PA kalau yang PA disimak. Jadi sudah verifikasi dengan PA dulu, tapi ini sudah
dari 12 orang ini, katakanlah ini ada bimbingan saya ini yang masih berjalan, masih ada. Nah kalau seperti ini berarti kan saya belum belum saya belum saya verifikasi, belum saya komentar gitu kan. Nah ini andaikan saja yang sudah selesai, misalnya ini Ririn Oktarini, ini andaikan ini saya klik yang Ririn ini perjalanan. Nah ini perjalanan di saya misalnya ini 1, 2, 3 terus sampai pada akhir ACC. Oh ini baru bab 4. Saya coba cari yang sudah berakhir, yang sudah selesai bimbingan gitu ya. Ya artinya maksud saya hanya ingin menggambarkan nanti terakhirnya itu Novia, saya katakan Novia ini saja yang sudah selesai dapat nilai BNIT ini bimbingan saya sampai ACC ini revisi keseluruhan mungkin ya, katakanlah ini saja anggapkan ini terakhir kita serahkan ke fakultas yang ini, jadi kita sudah baik tidak lagi kita manual gitu kan, jadi sudah selesai. Jadi ya sebenarnya sistem sudah kita siapkan, tinggal dari SDM-nya. Jadi ini mungkin juga minta arahan dari mungkin ada apa yang perlu juga kami anukan lagi, karena ini pasti sistem ada kesalahan, ada kelemahan, tetapi intinya secara keseluruhan kalau di kami ada yang 10% lah katakan manual, masih tetap kan izin dari prodi dan lain sebagainya, tetapi mahasiswa sudah upload ke sistem yang kita punya, yang sudah bahkan kalau untuk persuratan masuk di e-office gitu kan, e-office dari fakultas kemudian lari ke kantor pusat di kampus B, balik lagi sampai selesai gitu. Jadi mungkin itu ranahnya di bagian yang akademik, tapi kami juga kalau mau buat surat masuk ke sana gitu kan, misalnya yang kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi mungkin itu sementara dari yang proses perkuliahan yang lalu kemudian yang tadi yang kita susun terakhir jumlahnya ada berapa, yang penelitiannya berapa, ini yang istilahnya di laporan kinerja yang terakhir gitu. Jadi kita ngambilnya dari sana, kita tidak bisa bertanya langsung dengan, kecuali ada konfirmasi gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Boyadi.